Contoh, nikmat sehat. Kesehatan ini kan diberikan bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk orang kafir. Nikmat punya ilmu pengetahuan, nikmat punya harta benda, itu semua punya nikmat umum. Sedangkan nikmat khusus itu khusus diberikan kepada orang-orang yang tadi itu. Karena orang mau nih itu yang patah, mau nih adolin orang-orang yang sesat. Ya 2000 sekarang siapa yang sesat itu? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami mohon, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Amin. Anakku, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan pelajaran mentadabbur Al-Fatihah. Sekarang kita berada pada ayat keberapa? Ayat ke-7. Apa bunyinya? Iya, pintar. Apa artinya? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada pelajaran pada ayat ke-6 yang lalu kita sudah memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Nah itu anak-anakku, jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT nikmat khusus oleh Allah SWT. Nikmat apa? Khusus. Ada empat kelompok. Ya, ada 4 kelompok. 1, para nabi. Ya, nabiyin. Para nabi. Kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, orang-orang yang soleh. Jadi itu anakku. Nah, itulah yang kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan, supaya bersama-sama nanti dengan orang-orang yang 4 kelompok itu anakku ya. Para nabi, mereka lah yang dipilih oleh Allah dulu. Para nabi dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Nabi itu, Nabi SAW memiliki 4 sifat. Yang pertama namanya, kita sama-sama, namanya apa? Siddiq, sama-sama. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi kita memiliki sifat siddiq, artinya perbuatannya, perkataannya, sikapnya, sifatnya benar semua. Tidak ada tidak benar walaupun sedikit. Yang kedua, amanah. Apa yang
disampaikan oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada manusia, disampaikannya. Tidak ada yang tidak disampaikan oleh Nabi kita kepada umat manusia. Kemudian tabligh, menyampaikan segala sesuatu yang perlu disampaikan, itu tabligh ya. Kalau amanah itu tadi sangat dipercaya, amanah, tidak berkhianat ya, baru tabligh. Kemudian patanah itu artinya cerdas, cerdik. Rasulullah itu pintar ya, lawannya kurang cerdas ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, anakku, yang mendapatkan nikmat khusus dari Allah SWT itu adalah para siddiqin. Para siddiqin itu orang-orang yang selalu benar, jujur ya, benar, jujur ya. Mereka tidak dinodai, dikotori oleh kebatilan, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Mereka yang selalu mendapatkan bimbingan ilahi, itu namanya orang yang para siddiqin. Yang ketiga, orang yang telah mendapat nikmat khusus itu adalah para syuhada, yaitu orang yang mati syahid, membela agama, membela Islam, membela Nabi, membela Al-Quran ya, itu sampai beliau-beliau itu nyawanya hilang atau syahid ya, itu karena membela kebenaran itu syuhada. Kemudian yang keempat, anakku, yang mendapat nikmat khusus yang keempat adalah orang-orang saleh ya, yaitu orang-orang selalu dalam kebaikan, kebajikan ya, sampai selalu berusaha mengamalkan, mengerjakan dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupannya. Itu anakku. Mungkin kalian bertanya, kenapa nikmat yang diberikan kepada mereka yang golongan yang empat dinamakan nikmat khusus ya? Dengarkan, ada nikmat khusus, ada nikmat umum. Kalau nikmat umum itu nikmat yang diberikan kepada bukan hanya orang Islam saja, tetapi juga orang-orang kafir mendapat nikmat itu. Itu namanya nikmat nikmat apa? Umum. Pintar. Nikmat sehat. Kesehatan ini kan diberikan bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk orang kafir. Nikmat punya ilmu pengetahuan, nikmat punya harta benda, itu semua namanya nikmat umum. Sedangkan nikmat khusus itu khusus diberikan kepada orang-orang yang empat tadi itu, dan orang yang mau mengikuti yang empat. Apa? Yang pertama, siapa yang bisa? Satu nikmat apa? Khusus ini, dengarkan. Yang pertama adalah nikmat Islam, nikmat beragama kita alhamdulillah, ibu bapak kita Islam, kita jadi Islam. Ya, kasihan teman-teman kita sebenarnya yang tidak Islam. Kita syukur dapat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat percaya. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kemudian, hari kiamat. Itu iman itu satu nikmat itu. Ya, nah, nanti anakku hanya yang mendapatkan nikmat ini yang bisa diantar ke jalan yang lurus, meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus dengan lancar, ya, dengan lancar. Ya, itu ya. Kemudian sampai masuk ke dalam surga. Mungkin kalian bertanya, Ustadz, bisa kita masuk ke dalam golongan yang empat tadi itu? Oh, sangat bisa, ya, sangat bisa. Yang penting gampang sekali, ada dua syaratnya, cuma dua. Berapa syaratnya? Yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insya Allah kalau kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita bisa ikut bergabung, digabungkan oleh Allah dengan yang empat tadi itu. Ya, karena di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 itu Hafiz. Dengarkan. Di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ya, ayat 69, Allah SWT berfirman, dengarkan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله wa kafa billahi alima. Artinya dengarkan, dan orang-orang dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, surat An-Nisa ayat 69. Itulah anakku, ya. Jadi 4. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimurkai? Siapa yang tahu? Orang Yahudi. Maghdub itu orang Yahudi itu, ya, dimurkai. Sedangkan orang sesat itu adalah Kristen, ya. Dolin artinya sesat, itu orang Kristen. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai? Karena dia tidak mau mengikuti kebenaran. Diturunkan kepada orang Yahudi itu nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa. Kemudian di kitab diturunkan kepada mereka itu Taurat, ya, Taurat. Tetapi mereka tidak mau ikuti. Disuruh oleh Nabi Musa, jangan sekali-kali kalian menyembah selain Allah. Tidak, malah dibikin patung anak sapi dari emas. Ya, itu dia sembah. Nah, jadi itu disuruh jangan menyembah selain Allah, malah yang disembah adalah sapi, ya. Kemudian kenapa orang-orang Kristen dikatakan sesat? Karena dia itu tidak bisa menemukan petunjuk Allah. Kepada mereka juga diturunkan nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, diturunkan kepada mereka Injil. Malah Nabi Isa dibunuh, dibuatkan patung lalu disembah. Inilah namanya sesat. Ya, dengarkan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai', ma hasadatkum ala salam wa ta'mini khalfal imam." Artinya, tidak satupun yang menimbulkan kebencian kepada kalian itu orang-orang Yahudi itu, selain daripada mereka itu mendengarkan kalian mengucapkan salam dan mengucapkan amin di belakang imam. Jadi kalau kalian bertemu ibu bapak waktu pulang, ucapkan assalamualaikum. Kalau bertemu bapak atau ibu guru di sekolah, ucapkan apa? Assalamualaikum. Bertemu teman-teman kita di sekolah, ucapkan apa? Assalamualaikum. Bukan main bencinya orang Yahudi, benci dengan kalian mengucapkan assalamualaikum. Apalagi kalian pada waktu sholat mendengarkan imam mengucapkan waladdallin, kita mengucapkan apa? Ya, contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bukan main jengkelnya mendengar kita itu. Ya, gedek orang Yahudi itu. Apa nama gedek? Gedek itu bahasa mana itu? Gedek itu bahasa Portugis atau bahasa Belanda itu? Saya tidak tahu. Siapa yang ingat? Cepat. Gedek itu bahasa mana? Cepat. Kasih hadiah nih. Nih sasak. Benar? 100% benar? Nih, dikasih hadiah cepat. Bahasa sasak. Ya.
Kalau orang yang apa yang dinamakan dengan al-maghdub, cepat. Cepat. Ini kasih hadiah 2.000. Bukan main. 2.000. Siapa apa yang dinamakan dengan ad-dhalin? Ini Roni. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ya 2.000. Sekarang siapa yang sesat itu? Ini orang Kristen. Cuma gampang 1.000. Ya anakku, itulah yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.